تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Demikian pula di pembahasan zakat. Di pembahasan zakat. Zakat itu apabila diterapkan oleh pemerintah, maka pemerintah memungut kepada orang zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada hartanya. Iya. Dan asalnya di dalam fikih zakat itu yang memungutnya adalah pemerintah. Itu di dalam pembahasan fikih. Iya. Dipungut oleh pemerintah, pemerintah yang menyalurkannya ke penyaluran yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi kalau pemerintah meminta hal tersebut, kewajiban kita harus serahkan ke pemerintah. Baik, andai kata misalnya ada orang yang dia tidak mau menyerahkan zakatnya, maka pemerintah boleh mengambilnya secara paksa. Ya, dan memang itu tugas pemerintah. Karena pada orang-orang yang seperti ini, itu memang diselesaikan dengan jalur pemerintah, peradilan atau yang semisal dengannya. Begitu jalur penyelesaiannya. Iya. Maka kalau diambil secara paksa oleh pemerintah, berarti orang ini tadi meniatkan mengeluarkan zakat atau tidak? Tidak meniatkan. Maka di sini kalau misalnya dia bertobat, dia wajib mengeluarkan zakatnya lagi dari baru, karena dia tidak meniatkan. Ini pentingnya apa? Pentingnya pengaruh niat. Ya. Itulah kaidah al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung pada maksudnya. Baik. Seorang misalnya dia belajar menulis. Dia perbaiki dari tulisannya. Nah, di situ bisa menentukan mana yang pahala, mana yang biasa, mana yang dosa. Kalau dia belajar menulis sekedar hobi saja, bisa menulis perkara dunia, itu masuk di mubahat. Tapi kalau dia belajar menulis, dia niatkan untuk menulis ilmu, menulis hal yang baik, maka dia akan dapat pahala di dalam hal tersebut. Tapi kalau dia belajar menulis untuk menulis hal yang haram, maka dia akan masuk ke dalam perkara yang apa? Yang diharamkan. Akan masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Ini penerapan kaidah al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung pada maksudnya. Iya. Tergantung pada maksudnya. Ziarah ke kuburan. Contoh lain. Ziarah ke kuburan. Apa hukum ziarah ke kuburan? Ya, tergantung maksudnya. Tergantung pada maksudnya. Baik. Jadi kalau dia ziarah ke kuburan, maksudnya berziarah adalah mengingat Allah dan mengingat hari akhirat, mengingat kematian, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang dianjurkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari hadits Buraidah bin al-Husayn radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu saya melarang kalian berziarah ke kuburan. Maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian akan akhirat. Mengingatkan kalian akan akhirat. Tapi kalau dia ziarah ke kuburan untuk minta hajatnya ke penghuni kubur, atau ziarah ke kuburan untuk bertabarruk dengan kuburan, ini masuk di dalam perkara yang diharamkan, masuk di dalam perkara kesyirikan. Jelas ya? Jadi yang membedakan adalah apa? Adalah niat di dalam hal tersebut. Ini al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Baik. Kemudian di antara contoh lain
Ya. Contoh yang lain ini di pembahasan peradilan di masalah qisas. Orang yang membunuh. Mayoritas ulama di pembahasan qisas itu membagi pembunuhan menjadi 3. Ada pembunuhan namanya sengaja, ada yang mirip sengaja, dan ada yang tidak sengaja. Dan ini hukumnya berbeda-beda. Jelas ya? Hukumnya berbeda-beda. Yang membedakan apa? Kembali kepada niatnya. Contoh misalnya, yang sengaja, ya, seorang dia memegang palu, ya. Kemudian dia lihat orang lewat, maka dia lempar orang ini dengan palu tersebut, mati. Ini sengaja atau tidak sengaja? Ini sengaja. Ya. Orang lain dia juga pegang palu, dia tidak lihat ada orang lewat, dia palu ke atas, tiba-tiba dia gunakan palu ini, tidak sengaja palunya jatuh, kena orang lewat, mati. Ini apa? Ini namanya tidak sengaja. Ya. Baik, yang mirip sengaja itu kayak bagaimana? Ini orang-orang Malikiyah tidak menghitung ya mirip sengaja. Karena tadi saya bilang mayoritas ulama, bagi orang-orang Malikiyah tidak masuk ke sengaja semuanya. Ya. Baik. Yang mirip sengaja itu dia pakai rotan, dia pukul murid. Ya. Biasanya kalau dipukul pakai rotan mati atau tidak anak itu? Tidak. Tapi ini anaknya dipukul pakai rotan mati. Nah, ini namanya membunuh mirip sengaja. Jelas ya? Jadi yang membedakan di sini apa? Kembali ke mana? Ke niat dia. Itu al-umur bimaqasidiha. Ada yang hukumnya kena kisos, dia dibunuh juga. Ya. Ada yang hukumnya dia bayar dia sambil puasa, ada yang hukumnya dia puasa saja. Jelas. Nah, itu yang membedakan niatnya di dalam hal tersebut. Ya. Baik, ini al-umur bimaqasidiha. Baik. Sama di dalam masalah di dalam masalah sebagian sistem pemerintahan. Iya. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam pembahasan wilayah itu orang yang memegang wilayah, apakah wilayah kecil, wilayah khusus maupun wilayah umum, itu pasti ada keutamaan di atas yang lainnya. Karena itu kepala rumah tangga dia yang paling utama di dalam rumah tangganya, kepala rumah tangga. Ya. Ada silang pendapat di kalangan ulama, yang mana yang lebih afdal, jadi tukang adzan atau menjadi imam masjid. Ya. Kalau kita lihat hadits-hadits tentang keutamaan adzan, itu keutamaannya lebih banyak daripada hadits-hadits tentang keutamaan apa? Menjadi imam. Tapi subhanallah mayoritas ulama menguatkan menjadi imam masjid itu lebih apa? Lebih utama. Ya, karena ada bentuk wilayah di situ. Kalau dia berbuat baik, banyak sekali kebaikan yang dia dapatkan. Sama kalau dia pegang wilayah umum. Ya. Apakah wilayah umum seperti kepala negara atau siapa yang ditunjuk oleh kepala negara? Siapa yang ditunjuk oleh kepala negara? Iya. Maka di dalam hal tersebut ada pahala, tergantung pada apa? Pada niatnya. Al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan maksudnya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Dalam surah wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada harta-harta kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Itu yang dilihat dan diperhatikan.
Baik. Dan dari kaidah ini, ya kalau kita bahas tentang contoh-contoh penerapan kaidah, ya banyak sekali ya contohnya. Ya. Banyak sekali dari contoh penerapan kaidah ini. Dan bagaimana pengaruh niat tersebut. Tapi saya tutup dengan satu contoh juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadits Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Apabila ada dua orang muslim berjumpa dengan membawa pedangnya, maka yang membunuh dan dibunuh dua-duanya di dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang membunuh wajar dalam neraka, dia membunuh. Terus yang dibunuh ini kok bisa masuk ke neraka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Sesungguhnya orang ini tadinya dia sudah semangat untuk membunuh lawannya. Ya, tapi pas dia kalah saja. Andai kata dia menang, siapa yang membunuh? Dia yang membunuh. Maka dihukumi oleh Nabi sesuai dengan apa? Niatnya. Yang membunuh dan dibunuh dua-duanya dalam neraka. Dua-duanya dalam neraka. Baik. Jadi ini kaidah. Ya, disebut dengan kaidah kulliyah. Masuk di dalam banyak pembahasan dari pembahasan-pembahasan agama. Ya. Dan bercabang dari kaidah ini berbagai kaidah yang lainnya. Seperti misalnya kaidah la thawaba illa biniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ini dibangun di atas kaidah ini juga. Atau seperti kaidah misalnya al-ibratu fil uqudi bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Ya. Ada kaidah yang berbunyi bahwa yang menjadi ukuran di dalam akad, yang menjadi ukuran di dalam akad, ya, itu adalah al-ma'ani, makna yang dia ingin, maknanya, maksudnya, al-maqasid dan ma'aninya, bukan dengan lafaz dan mabani, bukan dengan lafaz dan apa? Kalimat yang dia ucapkan. Ini kalau di akad itu dilihat maknanya apa yang dia kerjakan. Maknanya apa yang dia kerjakan. Misalnya seorang menaruh duit di bank. Ya. Naruh duit di bank. Istilah orang bank macam-macam. Ya. Tabungan. Tanya lagi ke bank satu. Ini apa namanya? Oh, ini mudharabah. Tanya lagi bank yang satu. Ini apa namanya? Ini wadiah. Ya. Tanya lagi bank yang satu. Ini apa namanya? Ini murabahah. Ya, heran juga saya pernah tanya juga pegawai bank itu. Baik, ini wadiah. Wadiah itu saya titip. Berarti Anda tidak boleh gunakan. Ya. Terus saya tanya, saya dapat keuntungan tahunan? Iya, dapat. Loh, kok bagaimana caranya? Saya kan nitip, kok dikasih keuntungan? Berarti bukan wadiah namanya. Sebentar Pak, saya telepon dulu ke bos saya. Telepon dia, tanya. Bosnya bilang itu mudharabah. Baik, mudharabah. Saya mau tanya. Kalau rugi misalnya banknya, saya kena rugi atau tidak? Oh enggak, Bapak aman, pasti untung. Ya, gimana caranya mudharabah seperti itu? Enggak ada mudharabah itu untung sama untung, rugi sama rugi. Bingung lagi ya? Telepon lagi. Ya, akhirnya saya enggak mau lanjutkan. Jadi ini kadang seperti itu. Makna-makna lafaz ya silahkan bikin lafaz apa saja. Orang kan melihat ke maknanya. Mana yang dilihat? Ya. Itu hakikatnya diberi pinjaman hakikatnya. Jelas ya? Itu hakikatnya. Jadi kalau hakikat syari'nya itu namanya qard, diberi pinjaman. Nah, karena itu tidak boleh mengambil manfaat apapun, tidak boleh mengambil tambahan apapun di situ. Tidak boleh mengambil tambahan apapun di situ. Sebab itu akan masuk ke dalam pembahasan apa? Pembahasan riba. Ya. Dan ini kaidah masuk di dalam banyak pembahasan fikih. Al-ibrah bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. La bil alfadh wal mabani. Baik.
Jadi kalau kaidah ini diterapkan, maka kaidah ini akan mencakup banyak pembahasan. Kaidah ini akan mencakup di banyak pembahasan dari pembahasan agama. Baik. Di antara kaidah juga yang merupakan cabang al-umur bi maqasidiha, perkara itu sesuai dengan sesuai dengan maksudnya, ya. Sesuai dengan niatnya. Para ulama rahimahumullahu taala ya berkata, man istajala syai' qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia akan diharamkan akan sesuatu itu. Iya. Ada seorang dapat wasiat. Iya. Si A misalnya berwasiat kepada si B. Si B, kalau saya meninggal, maka sepertiga dari harta saya adalah milik kamu. Wasiat A kepada si B. Si B nunggu, ini si A lama banget meninggalnya. Ya. Maka si B membunuh si A. Nah, maka hukum syar'i kalau seperti ini, dia persegera sesuatu sebelum waktunya. Akibatnya dia apa? Haram, tak boleh mengambil sesuatu itu. Jelas ya? Contoh lain. Ini kembali kepada niat dia. Niatnya. Ini cabangnya dari kaidah, cabang dari kaidah. Contoh lain. Ada seorang punya 2 istri. Ya. Begitu dia terasa sakit, maka salah seorang dari istrinya dia ceraikan. Kenapa? Supaya dia tidak dapat bagian dari warisan. Kalau dia meninggal dalam status istri, maka akan apa? Harta terbagi menjadi dia dapat warisan juga. Diceraikan untuk dia apa? Supaya diharamkan dari warisan. Maka ini walaupun dia ceraikan, di dalam hukum Islam tetap dia dapat bagian dari warisan. Tetap dia dapat apa? Bagian dari warisan. Sebab dia dihukumi ya, kebalikan dari apa yang dia niatkan. Kebalikan dari apa yang dia niatkan. Itu tadi kaidah yang dipakai. Ya, di antara dalil kaidah itu yang biasa kita bahas di bulan Ramadan. Kalau ada suami yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, ya, maka hukumnya apa? Hukumnya batal puasanya, kan begitu? Ya. Kemudian dia membayar kafarah. Kafarahnya berat lagi ya. Baik. Jadi kalau misalnya ada seorang yang melakukan begini, saya kalau melakukan hubungan suami istri, saya bayar kafarah. Mending saya begini aja, saya makan minum dulu, buka dulu. Setelah makan minum baru melakukan apa? Hubungan suami istri. Nah, ini boleh atau tidak? Jelas saja tetap dia bayar kafarah hukumnya. Karena ini makan dan minum hanya dia pakai untuk sampai kemana? Ke situ saja. Baik. Jadi ini kaidah-kaidah ya, kaidah besar di dalam pembahasan. Iya. Dan ini berlaku di berbagai bidang. Di dalam masalah ibadah, di masalah pernikahan, dalam masalah muamalah, dalam masalah peradilan, dalam masalah hak-hak. Ya. Kaidah universal, mencakup banyak hal. Baik, demikian pula dari cabang kaidah ini terkait dengan masalah menggabungkan antara beberapa ibadah. Menggabungkan antara beberapa ibadah. Ya. Ya kalau ada seorang misalnya di waktu seperti ini, kita jam berapa sekarang? Jam 10:15 menit, masih waktu duha. Ya. Ada satu orang dari luar masjid. Dia berwudu. Dia masuk ke masjid. Ya. Maka di sini ada 3 peluang ibadah dia. Satu, dia sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, dia sholat 2 rakaat sunnah setelah wudu. Dan yang ketiga dia sholat apa? Sholat duha. Nah sekarang bolehkah seseorang sholat 2 rakaat dengan 3 niat sekaligus? Ya. Nah kalau contoh kasusnya seperti ini, jawabannya apa? Boleh. Kenapa saya katakan contoh kasusnya seperti ini? Karena menggabungkan antara 2 niat itu dibolehkan, tapi dengan syarat-syarat. Ya.
Syarat yang pertama, dua ibadah ini maksudnya sama. Makna dan maksudnya apa? Sama. Ya. Kan dua-duanya sholat sunnah kan? Dan dua-duanya maksudnya 2 rakaat. Ada yang 2 rakaat ketika masuk masjid, ada yang 2 rakaat setelah wudu, ada yang 2 rakaat duha, kan begitu? Maka ini sama maksudnya, bisa digabungkan. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang di bulan Dzulhijjah, kelahiran anak tanggal 1. Ya, atau kelahiran anak lah di awal bulan Dzulhijjah. Hari akikah anaknya pas bertepatan berkurban. Dia beli seekor kambing, dia niatkan untuk kurban dan akikah, boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Hah? Nah, karena maksud ibadahnya beda. Ya, akikah itu syariat tersendiri, ada maqasidnya, ada maksud di belakang syariatnya. Sebagaimana kurban itu dia punya maksud pensyariatan sendiri. Ini berbeda, tidak bisa diapa? Tidak bisa digabungkan. Jelas ya? Baik. Apa dalilnya boleh menggabungkan? Ya kembali lagi ke hadits innamal a'malu binniyat. Dan sebagian ulama ada yang berdalilkan dengan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, man igtasala yaumal jum'ah guslal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi janabah. Jadi dia mandi pada hari Jumat, mandi apa? Mandi janabah. Mandi pada hari Jumat, mandi janabah. Apa artinya? Ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan kalau dia mandi hari Jumat, kaifiatnya sama dengan kaifiat mandi janabah. Penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan maksudnya pada hari Jumat dia betul-betul mandi janabah. Nah, ini bagi orang yang sudah memiliki istri, dia menggauli istrinya di hari Jumat, lalu dia mandi janabah, dia niatkan mandi apa? Mandi Jumat. Nah, di atas penafsiran yang kedua ini menggabungkan 2 apa? 2 bentuk ibadah. Karena mandi janabah ibadah dan mandi Jumat juga adalah apa? Adalah ibadah. Baik. Senin Kamis berdepatan dengan hari Arafah. Dia niatkan hari Arafah atau Senin Kamis, boleh atau tidak? Boleh, sebab ini jenisnya sama. Baik. Jadi ini masuk di dalam al-umur bimaqasidiha. Ini cabang ya dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung pada maksudnya. Baik, selesai kaidah yang pertama. Ya.